Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sub kelompok 1, peserta Diklat CPNS Angkatan 31, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, yang beranggotakan Jamilah, Muhammad Taib Munadi, Lydia Irianti, Jeki Rahmawianti, dan Maya Risnati, akan mempresentasikan tugas agenda 3 mengenai mind mapping serta implementasi WOG atau Whole of Government era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal, yaitu di Kabupaten Tabalong. Selamat menyaksikan. Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dalam pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Setelah kita mengetahui pengertian dari Whole of Government tadi, selanjutnya kita akan menghubungkan antara pelayanan publik dengan WOG. Nah, pelayanan publik itu merupakan tindakan untuk memberikan tanggapan kepada masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Hubungannya antara pelayanan publik dengan Whole of Government ini adalah bahwa dalam pelayanan publik ada cara-cara atau pendekatan. Nah, Whole of Government ini adalah sebuah pendekatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa batas, artinya dikerjakan dengan lintas batas, tapi untuk mencapai satu tujuan bersama, untuk menyelesaikan isu-isu di dalam masyarakat tadi. Nah, baik itu pendekatan yang diambil bisa pendekatan formal maupun pendekatan informal. Whole of Government dapat diaplikasikan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dan memastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparat pemerintah itu dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun praktik WOG dalam pelayanan publik adalah praktek WOG dalam pelayanan publik itu dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat dilakukan dengan pendekatan WOG adalah yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Nah, seperti apa itu? Seperti pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi, seperti KTP, status kewarganegaraan, status kepemilikan atau penguasaan atas barang, izin trayek, izin usaha akta, sertifikat tanah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, jenis yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang dapat menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon dan listrik, air bersih, dan lain-lain. Untuk jenis yang keempat adalah pelayanan regulatif. Pelayanan ini melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu implementasi WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor eksternal. Dan kedua, yaitu faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan program pelayanan. Yang kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Nah, maka dari hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tabalong sekarang ini telah meresmikan Mal Pelayanan Publik. Sebagaimana hal tersebut, suatu implementasi dari WOG yang mana agar mempermudah penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Tabalong, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Tabalong. Apa saja layanan-layanan yang tersedia di Mall Pelayanan Publik atau MPP Tabalong? Yang pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian ada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas OPPD Samsat, Kantor Kementerian Agama,
Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Bank BRI, Bank Kalsel, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung, PDAM, Perusahaan Daerah, Polres Tabalong, dan Pos Indonesia. Berdirinya layanan terpadu generasi ketiga, yakni Mall Pelayanan Publik atau disingkat dengan MPP, sebagai langkah pembaruan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Adapun latar belakang berdirinya MPP meliputi rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, sistem prosedur pelayanan yang berbelit, profesionalisme SDM yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia identik dengan high cost ekonomi. Dengan hal tersebut, maka Mall Pelayanan Publik atau MPP ini dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Adapun tujuan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik: 1. Meningkatkan daya saing global dan iklim investasi yang kondusif dalam memberikan kemudahan berusaha. 2. Meningkatkan komitmen, kerjasama, dan koordinasi antara penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan pelayanan publik. 3. Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam satu lokasi. 4. Memberikan kemudahan, keterjangkauan, kecepatan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dengan demikian, manfaat yang dapat diambil dengan adanya Mall Pelayanan Publik adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan publik dengan cepat, aman, mudah, terjangkau, dan nyaman. Terima kasih.